Halo, selamat sore saudara. Anda saat ini menyaksikan program Teras Istana Jumat 17 Oktober 2025 bersama saya Tengku Fajri. Tentunya saudara, sejumlah informasi aktual dan juga dialog-dialog seputar kebijakan strategis pemerintah akan kami bahas untuk mendekatkan publik kepada pusat pemerintah. Kita awali informasi pertama saudara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk fokus meningkatkan penerimaan pajak nasional. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan kepala negara menaruh perhatian besar terhadap kinerja penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk meningkatkan pendapatan pajak, peningkatan kinerja perpajakan untuk memperkuat pendapatan negara dan menjaga stabilitas fiskal. Selain itu, Kepala Negara turut meminta Menkeu Purbaya untuk terus-menerus melakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan, salah satunya devisa hasil ekspor, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal bagi perekonomian nasional. Bahwa Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal. Sekaligus juga tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru. Kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak. Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang menghentikan PP Nomor 36 Tahun 2023 devisa hasil ekspor sumber daya alam. Aturan baru yang mulai berlaku 1 Maret 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan DHE/SDA agar lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk segera mencari dan menyiapkan lebih dari 2.000 profesional muda putra-putri terbaik Indonesia agar siap bekerja di sektor strategis. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pentingnya sumber daya manusia unggul untuk mendukung transformasi ekonomi nasional. Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk segera mencari dan menyiapkan lebih dari 2.000 profesional muda putra-putri terbaik Indonesia agar siap bekerja di sektor strategis. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal ini dalam rapat terbatas Kabinet Merah Putih di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. SDM unggul menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem talenta nasional di bidang-bidang prioritas seperti teknologi, energi, pangan, dan keuangan digital. Akselerasi penyiapan SDM unggul menjadi kunci dalam menghadapi tantangan industri masa depan yang semakin kompetitif. Selain memperkuat kapasitas individu, inisiatif ini juga diharapkan mampu membuka jalur kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta pada 16 Oktober 2025. Salah satu agenda yang dibahas adalah penertiban kawasan hutan dan evaluasi pengelolaan lahan perkebunan sawit yang bermasalah. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis 16 Oktober 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat membahas jumlah isu strategis mulai dari devisa hasil ekspor, penerimaan pajak, ketahanan pangan hingga penertiban lahan sawit yang bermasalah.
Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan Menteri Pertahanan yang juga merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memberikan laporan langsung kepada Presiden terkait perkembangan penertiban lahan sawit yang melanggar izin dan batas kawasan. Jadi secara periodik beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara oleh karena dalam prosesnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pembahasan penertiban lahan sawit komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola kehutanan dan agraria yang transparan dan berkeadilan, sekaligus memastikan aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat. Saudara Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta pada Rabu malam. Kepala negara menjadi pembicara utama dan memberikan pandangan terkait perekonomian Indonesia dalam forum tersebut. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta pada Rabu malam 15 Oktober 2025 untuk memberikan pandangannya mengenai perekonomian Indonesia dalam sesi wawancara khusus dengan pimpinan Forbes Media Steve Forbes dalam sesi puncak konferensi bertajuk A Meeting of Minds. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara tersebut menjadi sorotan para peserta konferensi yang terdiri dari para pemimpin perusahaan global, investor, dan tokoh bisnis ternama. Dalam kesempatan tersebut, kepala negara membahas berbagai isu strategis global dan kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Presiden Prabowo memaparkan sejumlah program unggulan pemerintahannya, mulai dari penguatan hilirisasi industri, transformasi ekonomi nasional, hingga upaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan dunia. Forbes Global CEO Conference dilaksanakan pertama kali oleh majalah Forbes pada 2001 di Singapura, dan konferensi itu pun rutin digelar di negara-negara berbeda setiap tahunnya. Sebelumnya Jakarta pernah menjadi tuan rumah gelaran serupa pada tahun 2016. Pada Forbes Global CEO Conference yang digelar pada 14 Oktober hingga 15 Oktober 2025 menjadi ajang strategis untuk mempertemukan para pemimpin bisnis dunia guna berdiskusi dan membangun jejaring. Sejumlah CEO dan inovator dari berbagai sektor di Indonesia turut hadir, seperti Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani hingga Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri yang merupakan tokoh penting dunia usaha nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ekspatriat atau warga negara asing bisa memimpin BUMN. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN. I told the Danantara management to run it. Dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di Forum Forbes Global CEO Conference 2025 Rabu lalu, Presiden Prabowo mengizinkan warga negara asing untuk memimpin BUMN. Prabowo mengaku telah memberikan instruksi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara agar mampu beroperasi sesuai dengan standar bisnis internasional. Upaya tersebut perlu dilakukan salah satunya dengan mendorong manajemen Danantara agar tidak ragu merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia demi memperkuat kinerja BUMN. I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Presiden Prabowo juga mengaku telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Kepala negara meyakini imbal dari hasil untung BUMN dapat lebih besar dirasakan negara, terlebih jika jumlah perusahaan dipangkas.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan bersejarah di Sharm el-Sheikh, Mesir yang menghasilkan kesepakatan damai dan penghentian perang di Palestina, khususnya di Gaza. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara-negara penting dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara khusus menyebut Presiden Prabowo sebagai a very incredible man of Indonesia. Sementara menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kehadiran Indonesia dalam forum ini menunjukkan bahwa negara Indonesia semakin dihormati dan diperhitungkan di kancah internasional. Selain itu, Presiden Prabowo dikenal memiliki perhatian khusus terhadap isu Palestina dan Timur Tengah yang diwujudkan dalam dua pendekatan utama, yaitu diplomasi aktif dan aksi nyata. Pada intinya, hari ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Seskap menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam pertemuan ini menandai peran aktif negara dalam proses perdamaian. Di samping itu, pemerintah Indonesia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat berjalan sesuai harapan untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Palestina. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencari skema agar ketersediaan pupuk di dalam negeri untuk petani dalam kategori aman, bahkan jika diperlukan dengan melakukan revitalisasi pabrik pupuk. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk segera melakukan revitalisasi pabrik pupuk agar harga nutrisi bagi tanaman pangan dapat tercapai lebih rendah. Selain itu, Kepala Negara menilai perlu ada terobosan-terobosan untuk memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman, termasuk salah satunya ketersediaan pupuk. Instruksi ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kertanegara, Jakarta, 16 Oktober 2025. Bapak Presiden memerintahkan untuk Menteri Pertanian mencari skema dan mencari terobosan bagaimana untuk memastikan ketersediaan pupuk kita aman, bahkan jika memungkinkan melakukan revitalisasi terhadap pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki, sehingga jauh lebih efisien dengan harapan akan dapat menurunkan harga pupuk yang ini harapannya tentu akan meringankan para petani kita. Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah strategis agar hal ini dapat tercapai dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pengelolaan pupuk, khususnya pupuk subsidi bagi para petani. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, mengatakan pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton pada tahun 2025. Dan surat informasi aktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Teras Istana segera kembali. Ayo ikut ibu. Mari bersama wujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Teras Istana Televisi Republik Indonesia. Saudara, saat melakukan kunjungan kerja ke Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan
pada Kamis kemarin, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Rakyat SMA IPWL Ake Kolano. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong semangat belajar anak kepulauan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Rakyat SMA IPWL Ake Kolano di Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan pada Kamis 16 Oktober 2025. Wapres meninjau sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, laboratorium komputer dan MIPA, ruang makan hingga musola. Fasilitas-fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar dan kehidupan siswa di lingkungan sekolah. Bagi anak-anak di wilayah kepulauan, menempuh pendidikan bukan perkara mudah. Jarak yang jauh dari keluarga kerap menjadi tantangan, namun semangat untuk belajar dan meraih cita-cita tetap menyala. Semangat inilah yang harus terus dijaga oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, dan merata di seluruh pelosok negeri. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Shirley Johanna menyampaikan bahwa Wapres mengapresiasi sarana dan prasarana yang telah disediakan di sekolah rakyat tersebut. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pendidikan hingga ke daerah kepulauan. Melalui program sekolah rakyat, diharapkan anak-anak di wilayah terpencil dapat tumbuh menjadi generasi cerdas, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan gemilang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia sentris. Wapres memastikan akan lebih sering turun ke daerah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pembangunan nasional tidak bersifat Jawa sentris, melainkan harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sambutannya di Festival Budaya Legu Taranoate, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Wakil Presiden memastikan akan lebih sering turun langsung ke daerah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Wakil Presiden mengajak seluruh pemerintah daerah mendukung program Kabinet Merah Putih yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui program cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, serta koperasi Merah Putih berbasis potensi ekonomi lokal. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Shirley Johanna menilai kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di wilayahnya menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan daerah yang tidak hanya menekankan aspek fisik, tetapi juga memperkuat nilai budaya dan kebangsaan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Garuda SMA IPWL Ake Kolano di Sofifi, Maluku Utara. Wakil Presiden Gibran meninjau fasilitas milik sekolah yang berada di wilayah kepulauan tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Garuda SMA IPWL Ake Kolano yang terletak di Desa Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Maluku Utara. Peninjauan yang dilakukan Wapres Gibran untuk memastikan fasilitas yang dimiliki SMA yang berada di daerah kepulauan ini memadai untuk kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Dalam kunjungan ini, Wapres meninjau sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, laboratorium komputer dan MIPA, ruang makan hingga musola. Bagi anak-anak di wilayah kepulauan, menempuh pendidikan dengan jarak yang jauh dari keluarga bukanlah perkara mudah. Namun semangat untuk menjalani pendidikan tetap hidup di dalam diri mereka. Semangat itulah yang tetap dijaga oleh pemerintah, bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, dan merata di seluruh pelosok negeri. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima gelar kehormatan adat Kaicil Kastela atau Pangeran Kastela dari Kesultanan Ternate. Penganugerahan berlangsung khidmat di Kedaton Kesultanan Ternate, Kelurahan Saosio, Kecamatan Ternate Utara.
Setibanya di Kedaton, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut dengan prosesi adat yang diawali tarian soya-soya, sebuah tarian kepahlawanan yang menjadi simbol penghormatan bagi tamu agung. Penyambutan dilakukan dengan ritual Joko Kaha atau upacara injak tanah sebagai tanda diterimanya Wakil Presiden Gibran secara adat oleh masyarakat Kesultanan Ternate. Usai prosesi penyambutan, Wakil Presiden Gibran menuju ruang Foris Lamo, tempat digelarnya upacara utama penganugerahan gelar yang dipimpin langsung oleh Sultan Ternate Hidayat M. Shah. Dalam suasana yang penuh hikmat, Sultan membacakan naskah penobatan gelar kehormatan adat, kemudian menyematkan dastar ngungare, ikat kepala khas Ternate, dan pin kehormatan kepada Wakil Presiden sebagai simbol sahnya gelar Kaicil Kastela. Sultan Hidayat M. Shah menjelaskan Kaicil merupakan gelar bangsawan tertinggi di Ternate, sedangkan Kastela merujuk pada sebutan bagi tokoh yang berjasa membangun sebuah kota di wilayah bawah Ternate. Upacara adat ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Imam Kesultanan Ternate Taher Ma'bud, kemudian diakhiri dengan upacara selamat dari Sultan Ternate, para bobato dunia dan bobato akhirat, serta para tamu undangan yang hadir. Penganugerahan ini mencerminkan penghargaan masyarakat adat Ternate terhadap upaya Wakil Presiden dalam memperkuat persatuan bangsa serta perhatiannya terhadap pembangunan daerah termasuk wilayah-wilayah kepulauan di kawasan Indonesia Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Teras Istana hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang musafir yang sedikit berjalan kemudian mampir di bawah pohon dan dilanjutkan lagi. Tetapi bagaimana dengan orang yang justru menikmati dunia ini, Kiai? Silakan dilanjutkan lagi. Sesuatu yang negatif sesungguhnya. Makanya judul ini bicara Muslim anti hedon, negatif. Emang Islam tidak melarang sih sebetulnya, tidak melarang untuk menikmati kehidupan. Makanya Allah menurunkan kita ke dunia ini ya. Tapi jangan lupa pada akhirat. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong.
Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Abangin kebiasaan kalau kesini minta terus. Gerah kali abang habis koploan di sebelah nih. Gerah kali abang Fiona. Kenapa bang? Habis koploan di sebelah. Musiknya nggak janjian loh. Lagi. Dek Fiona. Iya bang. Abang ada sesuatu untuk adek. Apa tuh bang? Ada orang dikasih gayung senang. Biasa ada gayung ini kok. Sorry ya Fiona. Iya bang. Cuman payung. Gayung bang. Gayung. Ya, itu beneran. Gini lah kalau nggak lulus SD ya kan. Bang Megi, abang tahu nggak benua paling romantis itu apa bang? Benua paling romantis apa tuh? Benua bersamamu. Bentar dulu, bentar. Resleting aku turun nih. Turun terus, digombalin turun. Digombalin turun. Ya udahlah bang, aku kan udah gombalin abang. Abang beliin apa bang? Sepi kali ini kopi shopku loh. Bukan kayak gitu. Ini kopinya apa ya? Abang tuh pengen kopi tuh yang dibuat dengan cinta begitu. Nggak pantun ini, nggak teka-teki juga. Ketika dibuat dengan cinta, kita juga minumnya dengan cinta. Ini ndak di Fiona bikinnya kerut aja mukanya begini. Mana enak kopinya Fiona? Ya kayak mana muka aku nggak mengkerut bang. Coba bikinnya pakai sini. Kan? Capung kopi. Ini kan kita nih lagi sepi dagang, malahan main rayu-rayuan. Emang lu ada gambaran mau nikah sama dia? Adalah bang, ya kayak mana ya, kami juga pengen memperbaiki keturunan bang. Enggak bang. Niat lo pengen memperbaiki keturunan, tapi mustahil. Kalau lo nikah, dia lahirnya kuaci, tau gak lo? Lo memperbaiki keturunan. Bang, kayak mana tuh bang nanti anaknya? Gue aja mikir, gue juga dulu punya pacar cakep. Begitu gue deketin, kagak mau. Kok gak mau bang? Ya ngapain katanya sama tanah lempung. Akhirnya sadar diri. Kita tuh jadi orang mesti sadar diri. Ya nggak? Ngaca yang bener. Nggak, ya kan jodoh udah ada di tangan Tuhan bang. Emang bener, gue nggak salahin, jodoh ada di tangan Tuhan. Tapi lu ngacanya jangan dibubur. Ngaca yang mantap gitu. Bang Opi, kita tuh udah sama-sama sayang bang, sama-sama suka. Dia suka kopi, aku suka kopi. Dia suka abang, aku nggak suka abang. Megi, ada pantun buat lo. Beli pajangan di pondok gede. Beli palu di pondok bambu. Megi, lo jangan sok pede. Jajan lo aja cuman 1.000. Apa? Jalan-jalan di pondok bambu. Cakep. Pondok bambu jangan lupa ke gondang dia. Walaupun jajan aku cuman 1.000. Cakep. Tapi aku bisa bahagiakan dia. Megi. Sekarang begini aja, Megi, ya. Kalau bisa, lu janganlah, ini kan karyawan gue. Masa mau berhubungan sama dia? Hah? Berat lah. Kalau lu misalnya jadi pengantin, yang kondangan siapa? Ini permasalahannya berat. Apakah sudah ada pantun saya? Belum. Oh, beli
ada Pak buat yang dia, Pak? Tadi itu, Hah? yang tadi. Beli Pak yang tadi. Jangan ketahuan nyontek lah, Bang. Jangan ketahuan nyontek. Nih, lo orang tua terlalu jujur. Tapi enak lo bertiga ini kelihatan keluarga bahagia. Iya. Bapak, ibu, sama anak. Iya. Anak semata wayang. Ini udah berapa bulan di rest area nikahnya aku dan Apa sih? Kamu sama siapa? boleh nggak? Nah, mau? Itu di kamar mandi. Kenapa? Hah? 1 menit aja. Mau ngapain? Resletingnya lepas. Oh, iya iya. Jadi pada waktu Maggie merayu dia, itu dia tertawa. Jadi tek telepon. Oh. Jadi dia nggak apa-apa. Emang kamu apain, Fiona? Iya kan aku suka sama Bang Megi. Oh ya nggak apa-apa, itu kan manusiawi. Iya, tapi Seorang Bang wanita, Opi kenapa? nggak merestui. Iya. Kan Loh. aku jadi sedih. Aku dan Fiona itu udah saling sayang, Nah, tuh, Pi. udah saling menyukai, Nggak apa-apa. mencintai, siap hidup dan mati, Bang. Pi. Iya begini. Kamu udah sama suka? Iya. Ya nggak masalah, Pi. Loh, kok nggak masalah? Lu tinggal ngerestuin doang hubungan mereka berdua. Siapa yang sudi? Loh, salahnya apa? Dia salah lah Pak Dery. Coba, berdua berdiri di sini. Siapa? Berdua. Coba ini berdua. Coba salahnya di mana? Lu di sana, Pi. Lihat salahnya di mana coba? Salah lah. Apa salahnya coba? Gimana Bang? Masa kawin sama anak? Janganlah. Cinta itu tidak memandang tinggi atau pendek. Allah menciptakan segala sesuatu ada siang dan malam. Betul. Teori keseimbangan. Iya. Ada hitam putih. Iya. Ada cakep, ada hancur. Itu udah satu. Ya tetap berpasang-pasangan. Kalau hitam putih saya terima Pak Dery. Tapi kalau putih dan burik itu kan jarang. Coba suruh